Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, good. Yeah. Before we start our lesson, belum mulai pelajaran, tapi ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, Andika, bisa tolong dibantu di berdoanya. Let's pray together. Untuk menambah dan meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, marilah ya, kita luangkan waktu beberapa menit untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kalian semua kita tolong coba semuanya berdiri. Manda bisa berdiri. Ya, oke, siap-siap ya. Okay, are you ready? Ready. Okay, baik. Sit down, please. Okay, ya.
Tadi saya lihat ada beberapa orang yang hadir ya. Siapa? Who is absent today? Sel, kenapa? Sel? Sakit. Terus siapa lagi? Elis juga? Isi. Siapa lagi? Oke, ada 3 orang ya yang termasuk ya. Oke, kita doakan semoga teman-teman yang termasuk hari ini yang sakit segera sembuh dari ada halangan, bisa segera kembali sekolah. Ya. Oke, ya. Kemarin minggu belakang, ya, last week, we have studied about narrative text. Ya. Teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks yang menceritakan narasi ya, naratif or narasi in Indonesia. Kalau narasi in Indonesia, there is mean teks narasi atau teks yang menceritakan. Ya, jadi dia menceritakan tentang suatu kejadian. Peristiwa. Bisa berupa apa? Contoh apa? Dongeng. Apa lagi? Cerita rakyat. Terus apa? Legenda atau legend. Ya, ada lagi yang lain? Mitos atau cerita-cerita yang agak seperti misteri atau science fiction, fiksi ilmiah. Ya, bisa dia tentang superhero atau apa yang kalian tonton kayak film apa itu yang peri ya, atau fairy tales ya, itu juga masuk ke dalam kategori teks narasi. Ya, jadi teks narasi dia menceritakan ya. Nah, kemarin kita mencari masalah teks narasi atau teks yang menceritakan tentang suatu peristiwa kejadian, ya baik itu dongeng, mitos, legenda, ya, ataupun yang lain atau cerita rakyat, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi, ya, teks deskripsi. Nah, contoh gini, kalau saya tanya ke kalian, ya, what is it? It is? Yes. This is pen. Ini adalah sebuah pena. Ya. Pena. What is the function? Apa gunanya? Menulis. Ya. What is color? Black. Color is black. Ya. This. Ya. Warnanya hitam. Ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang teks deskripsi, yang mana tujuannya kalian bisa lihat di papan, ya. Tujuan di sini kalian dapat ya memahami teks deskripsi dan jenis teks deskripsi dengan benar, ya. Will be able to comprehend the descriptive text and types of descriptive text. Ya, jadi kalian paham itu apa dari pengertian teks deskripsi dan jenis-jenis dari teks deskripsi. Dan juga diharapkan nanti ya setelah belajar di sini kalian bisa menceritakan tentang teks deskripsi dari tempat bersejarah di Indonesia dengan benar, ya. Jadi nanti akan kita buat ya ada gambar nanti Bapak bagikan ya untuk kalian lihat ya, kalian amati, diskusikan, nanti baru kalian buat deskripsi dari tempat-tempat bersejarah atau dari gambar yang disediakan ya. Nah, sekarang lihat di sini. Nah, kelihatan? Gambar apa? Bayi. Ya, ada berapa bayinya? 2. Nah, dari 2 gambar bayi ini yang kalian lihat, ya, bisa nggak kalian buat perbedaan? Ya, perbedaan dari 2 bayi ini. Ya, apa saja? Contoh. Yang gambar yang pertama. Bayinya senyum. Gambar kedua. Cemberut, bisa senang atau sedih. Terus yang lain, gambar lain. Yang satu pakai pita, bisa kita kategorikan cantik. Yang ini, yang bukan jelek, jangan dikatakan jelek. Tapi karena dia lagi cemberut. Apa lagi? Bajunya beda. Warna baju beda. Ada yang lain? Matanya
Yang satu? Satu melihat atas, satunya bawah. Yang lain lagi? Rambut. Ya, bisa dilihat satu warna hitam, yang satunya warna coklat. Ya. Ada lagi yang tinggal? Ya, ada bayi laki-laki dan ada bayi perempuan. Ya. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan deskripsi atau gambaran ya dari dua gambar ini. Kamu bisa lihat perbedaan dan kamu bisa kasih penjelasan. Ya, kamu bisa jelaskan bagi yang satu perempuan. Cantik, ketat, kawat, pakai ban, rambut hitam, maksudnya mungkin bercorak bunga-bunga atau warna pink. Bayi yang satunya rambutnya coklat. Ya, jenis kelaminnya laki-laki. Dia cemburu. Ya, nah, ya ada bisa dia mengekspresikan rasa sedih, ada yang mengekspresikan rasa senang. Ya, nah dari sini ya nanti ya kalian bisa membuat apalagi misalkan contoh yang lain ya kayak panel tadi dari warna, mungkin dari harga, ya, dari fungsi, ya, atau contoh lagi, nih bisa kita jelaskan lagi, ya. Apa ini? Kotak pensil atau in English we call it pencil case, ya, pencil case. Ada warnanya apa? The color is gray, ya guys. Nah, ada dua contoh lagi, ya. Yang satu dia berwarna biru or blue, ya. Nah dari warna kita bisa buat deskripsi. Contoh mungkin, ya kotak pensil kamu hilang, kamu bisa memberikan deskripsi ke kawan kamu. Lihat enggak kotak pensil aku hilang? Yang mana? Seperti apa kotak pensilnya? Warnanya biru, ada gambar kelinci atau ada gambar bunga mawar, ya gitu. Ataupun apa lagi, ya? Deskripsi yang lain selain benda apa? Hewan. Mungkin kamu punya hewan peliharaan, ya? Kamu bisa. Mungkin kamu mau cerita ke kawan kamu, aku punya peliharaan loh. Apa peliharaannya? Mungkin kamu punya kucing. Saya punya kucing. Kucingnya warnanya ini. Lucu, gini segala macam, ya itu kalau kita mau mendeskripsikan ya, atau juga benda yang lain, ya, atau tempat-tempat bersejarah. Mungkin kamu pernah jalan-jalan ke suatu tempat, ya, sehingga pada saat pulang kamu bisa cerita ke kawan kamu, ya. Di daerah kita sendiri, di sini ada namanya air terjun Curug Tenang. Ya, nah daerah Bedegung. Pada saat mungkin kalian main ke tempat kalian, kawan kalian yang lain, ya, yang dia belum pernah sama sekali main ke sini, main ke tempat kita di Bedegung, dia pasti akan nanya, tempat kamu itu ada air terjun ya, Bedegung? Ya, gimana sih bentuknya? Kamu bisa memberikan deskripsi gambaran dari air terjun Bedegung. Ya. Atau bisa juga kita mendeskripsikan siapa? Satu lagi, tempat, benda, hewan, orang. Ya, kita juga bisa mendeskripsikan people. Contoh apa? Teman kamu bisa mendeskripsikan teman kamu sendiri. Ya, gini. Saya punya teman loh, namanya segini, orangnya kayak gini. Ya, itu maksudnya dari teks deskripsi. Kamu bisa mendeskripsikan teman kamu tadi baik. Ya, teman kamu tadi apa? Cantik, ganteng, tinggi, pendek, ya itu semua. Ya, nah sekarang coba ya kita akan lihat video ya tentang suatu tempat. Nah, Borobudur is a Mahayana Buddhist temple in Magalang Regency, Central Java, Indonesia, that dates from the 9th century. It is the largest Buddhist temple in the world. The temple is made up of 9 stacked platforms, 6 square and 3 round, with a central dome atop them. It has 2,672 relief panels and was once home to 504 Buddhist statues, 72 Buddhist sculptures, each seated inside a perforated stupa, surround the center dome. The temple was
was built in the 9th century during the rule of the Sailendra dynasty and is based on Javanese Buddhist architecture, which combines Indonesian indigenous ancestor worship with the Buddhist idea of nirvana. The temple displays India's influence on the region through Gupta art, yet there are enough indigenous images and components included to make Borobudur truly Indonesian. The monument serves as a Buddhist pilgrimage site and a shrine to the Buddha. The pilgrimage begins at the base of the monument and proceeds around it, ascending to the top through 3 levels symbolic of Buddhist cosmology. Kamadhatu, the world of desire, Rupadhatu, the world of forms, and Arupadhatu, the world of meaning, the world of formlessness. The monument leads pilgrims through a maze of stairways and corridors, with 1,460 narrative relief panels on the walls and balustrades to guide them. Borobudur contains one of the world's greatest and most complete collections of Buddhist reliefs. Borobudur was built in the 9th century and abandoned after the 14th century decline of Hindu kingdoms in Java and the conversion of Javanese to Islam. According to evidence, Sir Thomas Stamford Raffles, the British governor of Java at the time, was informed of its presence by native Indonesians and spread worldwide news of its existence in 1814. Borobudur has undergone various renovations since then. The Indonesian government and UNESCO collaborated on the largest repair project between 1975 and 1982, which was followed by the monument's designation as a UNESCO World Heritage Site. Oke, ya. Tadi apa yang kalian lihat tadi? Candi Borobudur. Ya. Ada yang pernah? Have you visit Borobudur Temple? Belum? Belum pernah berkunjung ke Borobudur? Sama anak bapak juga belum. Ya. Nah, next time mungkin kalau kita ada kesempatan kita bisa berkunjung. Ya, kalau sekarang gampang mau berkunjung ke tempat-tempat jauh pun kalian bisa searching. Ya, kalian bisa lihat di internet. Ya, seperti yang kita lihat tadi. Ya, ini ada video tentang Candi Borobudur. Ya, Borobudur Temple. Ya, terletak di mana? Di mana? Di Jogja dan Jawa Tengah. Ya, Borobudur ini terletak di Jogja dan di Jawa Tengah. Ya. Nah. Ya. Langsung saja. Nah, kita lihat di sini materi ya. Descriptive text. Ya, di sini bisa kita lihat ya, descriptive text is a text that explain what a person, place or thing is like. Ya, jadi teks deskripsi itu ya adalah teks yang menjelaskan tentang orang, tempat ataupun benda. Ya. Often providing a visual experience through the use of adjective and adverb. Ya, yang mana dia sekali digunakan supaya orang tahu mendapatkan visual. Tahu visual? Bayangan, visual, vision. Ya, atau mata, vision. Visual. Ya, jadi kita bisa dapat gambar atau pandangan ya melalui use the adjective and adverb. What is adjective? Kata sifat, and adverb kata keterangan. Ya, jadi dia fungsi dari apa? Dari teks deskripsi tadi adalah teks yang menjelaskan orang, bisa tempat ataupun benda. Bisa juga tadi hewan. Ya, supaya orang bisa mendapatkan penjelasan atau gambaran dari cerita tadi ya dengan menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Nah, the social function of descriptive text ya, fungsi sosial dari teks deskripsi. Yang pertama di situ bisa kita lihat the social function of writing descriptive text is to describe a particular person, place, thing, or animal. Ya, jadi fungsinya tadi, fungsi sosialnya adalah untuk menjelaskan orang secara spesifik, ya, baik itu tempat, ya, benda ataupun juga hewan. Ya, seperti contoh yang kita jelaskan di awal tadi, kamu mau menjelaskan teman kamu. Ya, sifatnya gini, atau tinggi badannya gini, warna kulit, jenis kelamin, apa segala macamnya, ya, dengan menggunakan kata sifat. Ya, bisa kamu katakan baik, bisa kamu katakan orangnya rakus, yang hobi ada yang hobi makan di sini, yang rakus makannya. Tadi saya sudah makan sarapan pagi tadi.
Mungkin ada yang sarapannya 2 porsi, 2 kali. Bisa 6? Ya. Biasa sarapan orang lain mungkin 1 porsi, ya mungkin bisa 2 porsi. Ya bisa kamu katakan sebutkan greedy, rakus. Ya. Atau yang apa? Tempat tadi ya kita mendeskripsikan tempat. Mungkin air terjun berhitung tadi apa tingginya 100 meter, tempatnya bagus, di tengah hutan, ya benda kayak dompet tadi, tempat pensil, pena, atau juga hewan peliharaan, ya. And then next, generic structure of descriptive text, ya. Struktur generik dari teks deskripsi, susunan tata bahasanya, ya. Di sini it consists two part, ya. Yang pertama ada 2, yaitu pertama identifikasi, identification. That is the statement that consists one topic to be described. Identifikasi. Bisa kita katakan kucing saya, misalnya kamu mengatakan deskripsi kucing saya, ya. Nah itu identifikasi, ya. Terus description, deskripsi, ya. Dari identifikasi yang pertama, selanjutnya dia deskripsi. Dia baru menjelaskan apa di situ. Description about the object that is identified in identification, ya. Details, ya. Jadi dia menjelaskan secara terperinci, ya, objek, ya, yang dijelaskan, ya, yang diidentifikasi. Nah ini, ya, dari materi yang akan kita pelajari hari ini tentang descriptive text, ya. Pengertiannya, ya, fungsi sosial dan juga apa? Generic structure, ya. Nah, terus selanjutnya lihat bagian selanjutnya, kind of descriptive text, ya. Kind, apa kind? Kind of descriptive text. Jenis teks descriptive. Yang pertama itu ada describing process. Apa describing process? Apa describe tadi? Menjelaskan. Describing process itu artinya dia menjelaskan suatu proses, ya. Misalkan contoh tempat bangunan tadi, proses pembangunannya, ya. Misalkan apa? Candi Borobudur tadi dibangun tahun 1000. Ada 5 juga dia. Nah, atau yang lain, misalkan kita mau mendeskripsikan, oke, kita ambil di sini, ya. Sekolah kita, ada yang tahu kapan sekolah kita berdiri? 2007 itu sudah mulai dipakai. Sekolah ini dibangun tahun 2006. 2007 mulai dipakai. Ya, jadi dia bisa SMK Tanjung Agung tadi kamu mendeskripsikan bahwa di apa? SMK ini berdiri pada tahun 2006. Ya, mulai aktif belajar pada tahun 2007. Ya, prosesnya describing proses, ya. Nah, terus describing an event. Ya, describing an event, ya. Ini artinya dia mendeskripsikan suatu kejadian. Apa contoh kejadian yang viral? Nah, viral kemarin apa? Contoh lain, event. Piala dunia, Asian Games, atau ada PON, atau kemarin kita ada kegiatan apa di sekolah kita? Adiwiyata. Ya, kita mengadakan kegiatan Adiwiyata. Nah, kita baru bisa mendeskripsikan, ya, event. Terus lain, describing personality. Describing personality means, ya, artinya kita mendeskripsikan orang. Misalkan mencontohkan, sama saya orangnya gini, kulitnya hitam, rambutnya keriting, badannya pendek, gemuk, baik. Ada plusnya, baik. Ya. Terakhir, describing object and describing place. Ya, mendeskripsikan objek, benda, atau juga tempat. Ya. Apa saja tadi? Teks deskripsi, contohnya, jenisnya, describing process, describing event,
describing personality, and then describing object or describing place. Ya. Oke, ya sudah dari sini tadi ya. Kita akan coba ya, Bapak ada contoh gambar, beberapa gambar ya. Nih ya. Ini saya bagikan per kelompok ya. Nah, nanti baru kalian amati ya. Nanti kalian amati, ini ada gambar-gambar, beberapa macam gambar ya. Ada orang, ada tempat, ada juga hewan. Nah, kalian amati ya gambar di sini ya. Nanti baru ya kita akan isi ada flow chart ya. Nah, ada alurnya. Kalian akan mengisi sesuai alur flow chart ya. Kalian isi sesuai alur. Nah, di sini kosong ya. Nanti kalian amati gambar di depan ya. Kalian isikan di belakang sini ya. Flow chartnya, title of the passage, title, judul ya. Judulnya ya. Title of the passage, dan kind of descriptive text, jenisnya, jenis teks deskripsinya apa, social functionnya, generic structure dan grammatical feature, ya. Nah, nanti kalian isi, kalian diskusikan, ya. Oke, ya, Bapak bagi per kelompok ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, nah, dan kelompok 5. Nah, silakan. Kalian bisa diskusi, kalian amati gambar yang ada di dalam LKPD kalian. Ada 2, 1. Nah, ini ya. Kalian bisa diskusi. Ini ya. Kalian lihat ini gambar apa? Kucing. Nah, kalian kasih deskripsinya. Bisa kalian amati dari gambar kucing ini. Ya, warnanya, sifatnya, ya. Nah, nanti baru kalian tulis di proses ini, ya. Nah, di sini, ya. Ya. Seperti, ya. Oke. Mana? Ini dapat gambar apa ini? Gambar Bandung, gedung cantik. Nah, ini kalian amati sama-sama ya. Baru nanti kalian isi di sini ya, kalian tuliskan ya. Deskripsikan judulnya apa ya. Nah. Ya. Ya, diisi. Ini judulnya. Ya, nah, title. Alurnya gini. Levelnya. Wah. Baik. Aduh. Kind of descriptive. Ya, sudah descriptive. Ya. Ini panjang apakah dari jawaban ya. Kelompok ini sama Bandung kita tukar. Oke. Nah, tidak sama. Ya, nah. Ya. Gambar anak cewek ya. Nah, kalian deskripsikan dari gambar yang ada ini. Ya, kalian buat deskripsi. Nanti kalian buat di sini. Nah, judulnya kalian buat judul namanya My Best Friend gitu kan. Kind of descriptive text apa identification, social functionnya, generic structure-nya apa nanti ya, sama grammatical feature ya. Ya. Oke. Nah, ini tadi kucing, yang ini orang, sama ya. Nah, kalian deskripsikan dari gambar ini tadi
Ya. Buat apa? Ini misalkan. Ya. Buat sesuai konsepnya. Ya. Ini apa? Title, judul. Judulnya apa? My Express atau apa? Nanti kalian buat atau kalian buat namanya siapa? Ya. Nah, jenis deskripsinya apa? Buat. Ya. Oke. Oke, kelompok 5 gedung Bandung, gedung sate tadi ya. Kamu deskripsikan dari gambar yang kamu lihat ini ya. Nah, dasar flowchartnya ini judulnya apa? Bandung, kapan? Bandung. Kind of descriptive text, teksnya apa tentang identifikasi. Wah, sosial marketingnya ya. Ya. Dulu punya kayaknya identifikasi social function apa gitu kan, identifikasinya apa dan yang pertama kita tadi kamu buat apa simbol kan iya di sini warna kasih warna oke bisa. Iya, ya. Oke, ya. Nah, silakan. Berjasa. Ya, diskusikanlah. Apa yang kalian lihat berdasarkan dari gambar. Ya. Ya, in English. Ya, describe in English. Ya, describe. Ya. Nah. Pakai pensil dulu ya, kalau seandainya belum yakin boleh menggunakan pensil apa yang jelas tulisannya bisa dibaca ya. Apa? Barat. 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 West. Duluan, Westnya dulu. West, Jogja, Jawa. Oke, boleh gunakan kamus ya. Kalau bawa kamus silakan gunakan kamus. No googling. Ada? Di ruang sini ada kamus. Nah, boleh. Oke, ya. Dari mana?
Oke. Kalau kamu nih? Maksud asli apa? Diskusi, sambil diskusi ya, dari apa sifatnya, tempatnya, atau Driving place, driving place, diskusikan tentang social function. Social functionnya apa? Place. Apa? Bandung kan? Ya. Kata tadi apa dia? Deskripsi apa identifikasi? Deskripsi. Deskripsi. Gramatikal. Dia kan pasti dia digunakan apa? Gramatikanya, kata bahasanya. Gramatikal tadi apa? Nanti answer lagi berikutnya description what is the function apa describing place describing place please describing
Ya, bentar ya. Kind of descriptive, ya. Apa saja tadi? Descriptive. Apa? Of object. Object kan jawab kan? Lagi kok? Object. Ya. Terus ini apa? Siapa aja? Jadi mau ya. Jadi strukturnya apa jadi? Kita identifikasi. Struktur di sini kan? Gimana jadi struktur? Identifikasi, terus kita aplikasikannya, ya, kenapa? Oke. Yang ini, mana? Ini. Simpel kan? Oke, tadi sini place, maybe place, describing place,
sudah tadi. Have you finished? Sudah? Yes? Oke, ya. If you have finished, kita akan coba untuk tampil, ya. Tampil ke depan. Kalian bacakan teks yang kalian amati, ya. Berkelompok, ya. Berkelompok. Nanti satu kelompok maju ke depan. Rame-rame, ya. Sama-sama kalian deskripsikan. Namanya presentasi. Oke. Buat menghilangkan capek, kayaknya jenuh tadi habis apa? Buat deskripsi. Sekarang I have something for you. Ya. What is it? In English, candies. Ya, I have some candies. Ya, I will give you. Ya, each of group. Ya, okay. Each of group. I give 3. 3 candies. Each group 3 candies. Masing-masing group bisa makan. Jangan dimakan sekarang nanti. Sudah, belum? Oke, apa lagi? Sudah tadi kan? Empat. Dapat nggak lo? Oke, ya. Oke, rulesnya gini. Oke, kelas, ya. Rulesnya gini, peraturannya. Ya, game ini namanya clap, boom, and candy. Ya, when I say clap, ya, ketika saya katakan clap, kalian ketuk. Boom, I say boom, kalian ya. Candy, pada saat saya katakan candy, siapa yang cepat, dia yang dapat ya, tapi ini tidak berurutan. Kita akan acak, ya. Konsentrasi, telinga kamu pasang. Kalau saya menasih clap, ya, boom, candy, belum, ya. Nanti kita acak, ya. Oke, bisa dimulai sekarang? Bisa. Mau duduk atau berdiri? Berdiri. Tutup dulu. Bukunya silakan ditutup dulu. Nah, nanti akan lanjut lagi. Oke, siap? Oke, semuanya siap? Oke. Mulai ya. Siap? 1, 2, 3. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Boom. Candy. Kebanyakan yang ketiga.
Oke, tenang ya. Oke, sekarang duduk lagi. Ya, buka kembali lembar kerjanya. Kita akan coba presentasi ke depan, ya, masing-masing kelompok. Oke, ya semuanya ke depan. Nanti ada yang membacakan, kalian bacakan, ya, berdasarkan yang gambar yang diberi tadi, ya, cukup kalian bacakan. Oke, bisa? Oke, siapa duluan? Kelompok 1. Oke, ya, bro, ya, kelompok 1 silakan. Boleh presentasi ke depan. Perkenalkan diri ya. Kami dari kelompok 1 berdiskusikan, ya, bacakan ya. Oke, yang lain silakan kalian simak ya, teman-temannya menyampaikan hasil identifikasinya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jaka Sadik. Nama saya Nama saya Andi Ramadona. Nama saya Leksa. Baiklah. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Bandung, West Java Province. Identification not only a big city, Asian African Conference in 1955. 19 berapa? 1900? 19? Nanti berapa dari? 1945. The famous place that was the city is Pantahu in Kawabulu. The title of the website Bandung. Tip of the descriptive place, social function of descriptive type, description, generic structure of descriptive type, descriptive place, grammatical factor of descriptive type, simple present type. Oke, thank you. Kelompok 1. Kita sedang, silakan duduk lagi. Kelompok 6 lagi. Silakan. Kelompok 2. Next guys. Ambil posisi. Oke, siapa yang baca? Dinta. Dinta. Nanti kalian baca. Oke. Silakan. Perkenalkan diri dulu, ya. Kami dari kelompok masing-masing ya. Langsung. Dari kelompok 2 akan mendeskripsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin Silakan. teks ini. Oke, silakan. Is very playful, he'll play with me and the thing he bought. He has orange and white fur. His fur is so soft and I like to look it for him. He has a long tail, very tasty to play with it. He is also a wise play to catch his tail sometimes. The title of the basic my
straight hand. Okay. Cannot descriptive text. Identification. Describing of social condition of Oke, sudah kelompok 2? Sudah? Oke, thank you. You may sit down. Ya, mereka sudah mempresentasikan kelompok 2. Oke, next. Kelompok 3, coba silakan ke depan. Ya. Kelompok 3, ambil posisi ke depan. Kenalkan diri dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil diskusi kami. Saya Nadia Japara. Saya dari kelompok 3. Saya dari Japara. Jadi kita akan sedikit My best friend. Yang kuat, speak loud please. Ngomongnya yang kuat, yang keras. Speak loud. Ya, nanti speak loud. Ngomongnya yang kuat, ya. Oke. My best friend, Mary is with friend identification. We are neighbors and we always go to the same school. Mary is part of family and is working on fire on game. She has long hair and close nose. Just like her mother, her favorite food is something and we often play smart video games together in her house. Sometimes we love to play on the we are still good friends until today. When we like our we still keep in my best friend is Simple, right? Okay, thank you. Next, kelompok 4. Oke, silakan ambil posisi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendeskripsikan tentang teman. Oke. Lanjut. Siapa yang baca? my best friend. Jenny is my best friend. Jenny is we write my work and we when for the same school. Jennifer is doctor. Then me and this. We live inside of this. She has Speak loud, please. and nose just like her mother. Favorite food is satay and fried rice. We often play some video games together in her house. Sometimes we look for I wait from my work where I do best friend until
still there. Even when satellites abroad, we still kept in our description. Oke, finish? Sudah? Oke, thank you. Kelompok 4, silakan. Oke, jelas ya. Siap-siap. Jelas grup kelompok terakhir, kelompok 5 silakan mempresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 5. Before starting the presentation, we will introduce ourselves. First, my name is Amanda Putri. My name is Gela Putri Anjur. My name is Ayu Parera. Yes, kalian bisa bergerak. Oke. Kita mempresentasikan teks deskripsi yang berjudul Bandung. Bandung is the capital city of West Java province and located. But when some big mountain identification not only a big city. Bandung is known as the capital of ASEAN Africa Solidarity. The title is based on the story when our leaders from Asia and Africa attended ASEAN Africa Conference in 1945. They said that Bandung is also known as a tourism destination. There is so many destinations that you can visit. There are some places that close to Bandung city is Gunung Tangkuban Perahu and Kawah Putih. You can see wonderful view from here. That's our presentation. We are ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give big applause. Okay, thank you for the invite. Sit down. Ya. Nah, ya, 5 kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan ya tentang teks deskripsi dari 5 gambar yang kita beli tadi ya. Kalian sudah bisa mengamati ya dan mendeskripsikan tentang bisa tempat, orang ataupun hewan ya. Nah, sampai sejauh ini artinya so far ya kalian sudah mampu atau bisa membuat suatu deskripsi ya, baik itu tentang hewan, tempat ataupun orang. Nah, sekarang ya kalau tadi tugas kelompok, sekarang Bapak akan kasih tugas individu ya. Tugas individu masih tentang descriptive text ya. Kalian jawab, kalian amati. Di sini ada teks deskripsi ya, kalian baca, nanti baru kalian pilih jawaban ya dari beberapa soal yang akan nanti Bapak bagikan ya. 1 orang 1 ya. Ini kerja individu. Oke. Silakan di sudut kanan atas kalian tulis nama dan kelas. Ya, 1 ya, sudut kanan atas. Oke, 4 orang ya.
Oke, dengar ya. Bapak jelaskan dulu. Di situ ada teks deskripsi, ada 2 buah teks deskripsi, ya. Nah, kalian baca, kalian simak, ya, lihat di sana, ya. Terus kalian jawab soalnya. Ya, di bawahnya ada 1 teks, ada beberapa soal. Nah, kalian amati, ya. Baca, pahami teks deskripsi itu, nanti baru kalian jawab soal yang ada di bawahnya. Oke, ya. Silakan dikerjakan sekarang. Kalau ada yang kurang jelas, boleh nanya. Untuk jawaban boleh kalian silang, ya, cross mark. Boleh silang di lembar jawabannya. Jangan lupa tulis nama dan kelas di ujung kanan atas. Dibaca dulu. Nah, kebiasaan masih 100. 1000. Oke, ada finish? Sudah jawab? Belum. Oke, coba sekarang sama-sama kita cek ya. Ya, dilihat di sana. Yang pertama, read the following text to answer the question 1 to 4. Ya, baca teks berikut yang untuk jawaban untuk soal nomor 1 sampai 4. Yang pertama di sana, rose is plant with enchanting flowers from genus Rosa, which has more than 100 species. This woody perennial plant grows in groups, allowing them to form climbing shrub with prickles. Rose has various flowers in shape and size, making it one among popular flowering plants found in a house. Most rose species are native to Asia, but some other are native to North America and Europe. It is typically grown for beauty and fragrance. Some species are used for commercial perfumery, while some other are cut for ornamental flowers. In addition, rose also has medicinal use. Ya, nah tanaman rose apa rose? Mawar. Ya. Nah di sini teks ini, what is the text tell about us? Teks ini menceritakan tentang apa? Pilihan pertama gardening. Apa gardening? Berkebun. B.
rose species. Jenis-jenis mawar. C. Flowers, bunga. Yang D. How to grow rose plant. Bagaimana cara menumbuhkan atau cara menanam bunga mawar. Yang E. Where to plant rose. Di mana kita menanam bunga mawar. Oke, yang tepat apa? What does the text tell about us? Menceritakan tentang apa? Apa? B. Ya, yang B. Rose species. Oke, go. Ya, yang benar adalah B. Rose species. Jenis-jenis bunga mawar. Number 2. This statement is correct. Pernyataan ini benar, except, kecuali. Yang mana? Rose has more than 100 species. Rose is native to Asia. Rose can be used for ornamental plant. Rose only has one variant in shape and size. Rose can be used in perfume. Yang mana yang benar? Yang salah. Ya, the statement is correct. Sorry, the statement is correct. Ya, pernyataan ini benar. Kecuali yang salah. Ini kita mencari yang salah. Yang mana? Cari yang C. C. Rose can be used for ornamental plant. Sini ada. Ya. Iya kan? Benar kan? Terus? Yang mana? Rose can be used in perfume. Lihat di situ. Ya, bunga mawar juga digunakan untuk parfum. Fragrance. Yang mana yang benar? D. Rose only has one variant of shape and size. Bunga mawar hanya memiliki satu jenis bentuk dan ukuran. Di sini dijelaskan apa? Ada Pak? Rose has various flowers in shape and size. Yang various itu artinya Pak, banyak variatif, bermacam-macam. Number 3. It is typically ground. Paragraph 2. Ya, it is typically ground. The word it refers to. Cari di situ ada. It is typically ground for beauty and fragrance. Apa? It is typically. Lihat itu di baris berapa itu? Baris kedua terakhir. 1, 2, 3, 4. Baris kelima. Typically ground. It is typically ground. Setelah Europe. Apa yang mana? Asia, beauty, rose species, medicine atau komersial parfum ini? Ya, beauty. Oh, beauty. Yang tepat apa? Apa? Rose species. Yang C. Ya, jenis bunga mawar. It, katakan it. Dia menggantikan benda. Menggantikan bunga mawar. Nomor 4. Based on the text, ya berdasarkan teks. Nah, kalau tadi kamu cari yang salah, sekarang kamu cari yang benar. Based on the text, which statement is true? A. Rose has medicinal benefit for medicinal use. People grow rose only for beauty. Rose is not popular flower plant. North America is not native to rose species. Rose has less than 100 species. Yang mana? Bunga mawar lebih kurang dari 100 spesies. Itu ada lebih dari 100 spesies. Kita cari yang benar. True. The statement is true. Gimana? Yang D. Yang D. Ya. North America not native to rose species. Nah, lihat itu di bagian ya. Baris keempat. Most rose species are native to Asia, but some other are native to North America and Europe. Ya, sebagian besar ya bunga mawar itu adalah spesies asli di Asia, tapi ada yang lainnya itu berada asli dari Amerika Utara dan Eropa. Ya, jadi yang benar adalah jawaban D. Ya. Jelas? Read the following text to answer question number 5. Nah, lihat soal nomor 5. Di situ ada deskripsi apa? I have a new cat. Saya punya seekor kucing baru. Its name is Shorty. Namanya Shorty. I call it Shorty. Saya panggil Shorty because it is short
than the other cat. Karena dia pendek, lebih pendek dari kucing yang lain. Makanya namanya shorty. My cat is a Persian cat. Ya, kucing saya adalah jenis kucing Persia with flat nose and fluffy hair. Ya, dengan hidung dan rambut yang lebat. It has sharp yellow eyes that glow in the dark. Ya, dia memiliki mata yang tajam berwarna kuning dan menyala di kegelapan. Shorty like to run around the house. Ya, Shorty seringkali atau suka berkeliling rumah. Chasing any moving things. Ya, menangkap apa saja yang bergerak. I like to see Shorty sleeping. Saya suka melihat Shorty sleeping. Ya, apa sleeping? Tidur. Saya suka melihat Shorty lagi tidur because it looks cute. Karena terlihat apa cute? Cantik, bisa keren, ya, atau lucu. Shorty does not like to eat canned food. Instead, it prefer fresh tuna. Ya. Nah, si Shorty ini sukanya makan ikan tuna segar. Ya, dia makan ikan tuna segar. Nah, sekarang pertanyaannya, my cat is bla 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 bla. Number one, line one, baris satu. The word my refers to, kata my itu persamaannya. Refers dengan apa? Siapa? My. My siapa? My cat, kucing saya. My artinya saya. Jadi my ini siapa? Siapa? Siapa my tadi? Di situ pilihannya reader, pembaca, cat, kucing, writer, penulis, mother, ibu, and tuna. Jadi siapa my? Nah, siapa? What is she? Writer. Ya, jadi my itu refers ke penulis. Ya. Nah, silakan diperbaiki. Ya, kalau ada yang salah, silakan kalian perbaiki. Oke, siapa yang betul? 5 soal. Betul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Separuh. Ya. Yang betul 4. Dan yang betul 4. Mana? Betulnya 4. Dia betul semua. Jadi yang semuanya salah. Hah? Salah. Oke, ya, kalau sudah tulis namanya, nama kelas? Sudah. Ya, silakan dulu ke depan, letakkan di meja depan. Ya, satu orang perwakilan lah, satu kelompok perwakilan. Ya, silakan. Ada yang belum? Semuanya sudah? Ya? Oke, sudah semua. Ada lagi? Oke, ya. Oke, lihat lagi.
Okay, class, ya. Look at the whiteboard, ya. Tadi kita sudah belajar tentang tag, descriptive text, ya. Jadi kesimpulannya materi hari ini, descriptive text is a text that explain what a person, place, or things is like. Ya, jadi kita simpulkan bahwa teks deskriptif tadi itu adalah teks yang menjelaskan tentang seseorang, apa lagi? Hewan, ya, place or thing is like, ya, bisa tempat, orang, ya, ataupun benda. Dan providing a visual experience yang memberikan pengalaman visual melalui kata sifat dan kata keterangan, ya. Nah, terus jenis-jenis dari teks deskriptif tadi atau jenis teks deskripsi yang pertama describing proses, ya, yang bisa mendeskripsikan suatu proses, ya, event, kejadian atau peristiwa, describing personality, orang secara personal orang, ya, and then describing object and describing place, mendeskripsikan objek ataupun tempat, ya. Oke, ya. Itu saja kesimpulannya tadi. Ya. Jadi setelah kita belajar teks deskripsi, ya, kita sudah tahu, ya, apa itu teks deskripsi, ya. Jenis-jenis teks deskripsi, ya, menjelaskan apa saja dan apa saja yang kita gunakan untuk teks deskripsi. Nah, selanjutnya, ya, untuk pertemuan selanjutnya, ya. Nah, jadi di sini kita merefleksi, ya, teks deskripsi tadi, ya. Kalian bisa, baiklah, ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ya, saya akan tanya dulu kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Nah, baiklah. Apakah kalian merasa nyaman dibuat berkelompok? Nyaman. Very good. Ya, and then apakah media pembelajaran yang digunakan hari ini menyenangkan? Alhamdulillah. Oke, kelas, ya. Thank you, ya. Jadi setelah kita belajar, ya, untuk ke depan, ya, materi kita selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang teks yang berikutnya. What is it? Ini teks deskripsi, ya. Nah, minggu depan kita itu akan belajar tentang teks prosedur teks. Ada yang sudah tahu? Teks prosedur. Apa prosedur?
Prosedur. Proses, Pak. Proses, good. Ya, prosedur means proses. Ya, nah di situ tentang langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Ya, membuat misalkan contohnya kita mengerjakan atau menyalakan komputer, membuat jus, bisa juga membuat kopi, ya, atau prosedur yang lain. Ya, banyak prosedur yang lain. Ya, kalian jurusan DKV, ya. Nah, mungkin kalian akan mengatakan prosedur untuk membuat suatu video, ya, atau bisa prosedur untuk mencetak banner, ya, bisa ya. Kalian belajar juga cetak stiker, ya? Ya. Cetak stiker. Nah, di situ kita akan bahas tentang apa tadi? Prosedur teks, ya. Oke, ya. Pelajaran hari ini saya rasa cukup, ya, untuk hari ini, ya. Kita tutup, ya. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ya, ada baiknya kita berdoa. Menurut rekamnya Andika, tolong, ya, silakan dipimpin doanya sama-sama. Let's smile together. Baik, ya, silakan, ya, di sini kalian boleh, ya, hati-hati di jalan. Kalau kendaraannya jangan terlalu, ya, silakan pakai helm, taati peraturan lalu lintas. Oke. Sebelum pulang, ya, saya punya kata-kata motivasi buat kalian, ya. Kata-kata motivasinya: yesterday, today, and tomorrow. Apa yesterday? Kemarin, ya, atau masa lalu. Ya, yesterday, today, and tomorrow. Belajarlah dari masa lalu. Today, hari ini. Berbuatlah di hari ini. Tomorrow, berharaplah untuk hari esok. Oke, bisa diulang? Yesterday, today, and tomorrow. Ya, apa? Yesterday, today, and tomorrow. Belajar dari masa lalu, berbuatlah hari ini, dan berharaplah untuk hari esok. Ya, oke, silakan pulang. Ya, jangan lupa salam kepada orang tua kalian. Ya, hati-hati di jalan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas, you may go home.